Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Uya Fish. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Rezekinya lancar, urusannya lancar. Amin. Oke kawan-kawan, jadi hari ini, tepatnya malam ini, aku mau share lagi nih. Tapi kali ini aku mau share tentang kutu air ya. Jadi masih di sekitaran lingkungan rumah ya. Jadi di dekat rumahku itu terdapat selokan yang kutu airnya enggak habis-habis ya. Udah sekitar 7 tahun aku tinggal di sini, dan dari awal ngelihat selokan atau parit ini itu memang sudah ada kutu airnya sejak awal teman-teman. Jadi kutu air ini boleh dibilang kutu air selokan kutu air yang kutu airnya tuh nggak habis-habis. Walaupun kemarau ya, kemudian kering, kemudian diisi lagi airnya ya, terisi airnya dengan hujan atau terisi airnya dengan air limbahan rumah tangga dari perumahan sekitar, kutu airnya tetap ada lagi dan ada lagi dan ada lagi. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu ya kawan-kawan? Oke, jadi sekarang aku akan mencoba menjelaskan kepada kawan-kawan semua mengapa kutu air di sini, di selokan ini, di parit ini tidak ada habisnya ya. Walaupun aku kalau misalnya butuh kutu air pasti ngambil juga di sini ya untuk memberi makan ikan-ikanku. Oke teman-teman, jadi kita bahas yang pertama adalah mengapa kutu air ini nggak habis-habis. Menurut aku, faktor yang utama sekali adalah adanya air yang tergenang teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya airnya ini ya. Airnya ini tergenang ya, tidak mengalir. Mengalir mungkin tetapi tidak deras ya. Ya, jadi airnya tergenang stabil seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri airnya tergenang. Dan kemudian yang kedua adalah adanya cacing sutra teman-teman ya. Jadi cacing sutra di sini teman-teman tadi bisa lihat sendiri ya kondisinya. Di parit ini, di pinggiran-pinggiran parit ini terdapat cacing sutra teman-teman ya. Enggak tahu kenapa memang setiap ada cacing sutra di air yang tergenang pasti ada kutu airnya. Itu sudah dapat bisa dipastikan teman-teman ya. Ya, jadi setiap ada cacing sutra pasti ada kutu air ya di air yang tergenang teman-teman. Nah, lantas kenapa ketika sudah mengering pun kutu air tetap ada teman-teman? Nah, faktor yang ketiga adalah bahwa kutu air ini akan membentuk kista teman-teman ya, membentuk kista, sebuah padatan, atau kalau simpelnya kita bilang telurnya lah teman-teman ya. Dalam kondisi tertentu, apabila kutu air ini merasakan lingkungannya kurang kondusif lagi untuk hidupnya, untuk kelangsungan hidupnya, maka dia akan membentuk sebuah kista. Dan kista yang nantinya ketika kondisi lingkungan sudah kondusif kembali, sudah mendukung kembali untuk dia berkembang biak, maka kista ini akan menetas menjadi kutu air lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya teori ini sudah banyak diketahui oleh orang-orang yang menggeluti bidang kutu air ya teman-teman ya. Jadi dia membentuk kista dan kemudian kistanya itu mengering ya, sehingga tidak ada hujan pun, tidak ada air pun, kista itu tetap awet teman-teman, tetap tidak mati teman-teman ya. Jadi ketika nanti hujan turun atau dia terkena air ya, jadi nanti kistanya akan menetas seperti itu atau pecah dan mengeluarkan bayi-bayi kutu air yang baru, sehingga kutu airnya tidak habis-habis teman-teman begitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, tadi ada pertama ada air yang tergenang ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah adanya cacing sutra teman-teman. Nah, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kalau ada cacing sutra di air yang tergenang pasti ada kutu airnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan kutu air sendiri untuk membentuk kista.
Walaupun kondisi lingkungannya tidak mendukung lagi untuk dia hidup atau berkembang biak, maka dia membentuk kista. Dan setelah nantinya kondisi lingkungannya bagus lagi, airnya ada lagi, ya, maka dia akan berkembang biak lagi atau menetas lagi, ya. Jadi itu adalah 3 faktor penting, teman-teman. Dah, apakah cukup 3 faktor penting itu saja? Tentu tidak, teman-teman, ya. Yang keempat, adanya media lumpur, ya. Adanya media lumpur yang memang untuk tempat hidupnya cacing sutra dan juga tempat hidupnya makanan bagi si kutu air ini sendiri, ya. Jadi perlu diketahui, teman-teman, makanan bagi kutu air ada beberapa, ya, teman-teman. Jadi makanan yang pertama itu adalah fitoplankton, ya. Kalau teman-teman lihat di dasar-dasar lumpur atau di dasar perairan selokan atau parit ini warnanya hijau, ya, teman-teman, ya. Nah, itu menunjukkan adanya makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita golongkan ke dalam fitoplankton, ya, teman-teman, ya. Dan fitoplankton ini sendiri adalah plankton yang berbentuk tumbuh-tumbuhan, teman-teman, ya. Jadi fitoplankton adalah plankton yang berbentuk tumbuh-tumbuhan yang mungkin teman-teman sudah kenal, diantaranya mungkin spirulina dan chlorella. Itu yang paling akrab di telinga kita, ya. Oke. Jadi itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa kutu air ini tidak habis-habis di habitatnya, ya, teman-teman. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini, ya. Ini juga sudah mendung dan akan hujan lagi, teman-teman, ya. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sayang. Masuk hujan. Nah, oke, teman-teman, itu aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.